Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam, wallazi amarna biiqamahi sa'airi dinil islam wa ita'iz zakati was siyam wa ghairihima min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, para orang tua kami sekalian, para asatis, tokoh agama, pemuka masyarakat. Hormat saya juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik remaja, anak-anak kami, hadirin wal hadirat, jamaah ta'lim ba'da salat subuh di bulan Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji kebesaran dan keagungannya, seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah masih memberikan kita berbagai nikmat dan karunia yang tak terhingga, mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat perlindungan, dan berbagai macam karunia yang mengikutinya. Itu semua karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka tidak pantas kita menderhakainya. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari kita hadiahkan keharibaan junjungan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya menyertai kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah ta'lim yang dirahmati Allah. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, lalu dengan itu ia berupaya mengekang dirinya untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak Allah akan membalaskan kepadanya surga sebagai tempat tinggalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa orang-orang yang takut kepada Allah dengan tulus, mengagumi kebesaran Allah, dengan mengagumi itu dia sadar betapa kecilnya dirinya, maka dia memperhambakan dirinya di hadapan Allah dan tidak memperturutkan hawa nafsunya. Bukan tidak banyak di abad modern ini orang-orang yang suka mempertuhankan hawa nafsunya, sehingga nafsu di atas segala-galanya, sehingga dia lupa bahwa yang memberikan kepadanya kekuatan dan kenikmatan hidup itu adalah zat yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia mengabdi kepadanya, bukan mengabdi kepada hawa nafsunya. Jadi oleh karena itu, kesungguhan seseorang itu untuk memelihara dirinya untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, Allah balas dengan derajat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih-lebih di akhirat nanti, orang seperti inilah yang akan diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga.
Jadi surga itu jelas diberikan Allah kepada orang yang bisa memelihara ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Konsekuensi meninggalkan larangan Allah itu berarti dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, pasti dia melanggar larangan-larangan Allah. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah itu, di hadapan Allah kita dihitung sebagai pahala jihad. Maka orang yang berbuat maksiat itu namanya jahat. Meninggalkan perbuatan maksiat namanya jihad. Makanya ketika ada seseorang, mohon maaf, berpeluang untuk melakukan zina, lalu dia ingat kepada Allah, dia berpaling, dia hindari, dia lari dari arena perzinahan itu, ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Jadi meninggalkan perbuatan maksiat itu karena Allah, Allah berikan pahala yang besar. Karena perbuatan maksiat itu haram. Jadi definisi haram dalam hukum syariat, ya, berpahala meninggalkannya dan berdosa memperbuatnya. Jadi meninggalkan yang haram itu kita diberikan Allah pahala. Masa tak mau diberi Allah pahala? Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang haram, maka kita diberikan Allah dosa. Jadi orang-orang yang berdosa itu tidak pantas untuk masuk jannahnya Allah. Jannah itu secara bahasa artinya kebun, taman. Dan itu diberikan Allah keistimewaan hanya untuk orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi memperturutkan hawa nafsu itu bahagian dari larangan Allah. Dan kemauan kita untuk mengontrol diri kita, ya, sehingga tidak memperturutkan hawa nafsu, itu bahagian dari kesungguhan kita untuk istiqamah di jalan Allah. Maka orang-orang seperti ini wajar diberikan Allah derajat yang mulia baik di dunia dan akhirat. Sampai posisi makan kita saja, kalau kita baca sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentukan kesehatan kita apabila bisa kita mengendalikan hawa nafsu. Maka perut kita ini itu diisi dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi disediakan rongga untuk bernafas. Bukan bisa seperti perut asbak, puntung apa saja masuk, abu masuk dalamnya. Tak bisa. Perut orang beriman itu ada takarannya. Untuk memasukkan sesuatu dalam takaran itu ada selektivitasnya. Makanya dalam Al-Quran pertengahan surah Abasa disebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Berarti makanan pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan masuk. Tentu yang masuk itu harus apa? Halalan thayyiban. Dari segi cara mendapatkannya, zatnya halal dan dia baik untuk kesehatan. Jadi kata thayyiban itu baik untuk kesehatan. Jadi sedikit yang dimakan tapi kalorinya bagus untuk kesehatan. Makanya orang yang terlalu banyak memadatkan perutnya dengan makanan, ya, itu menyebabkan lambungnya sulit untuk menggiling makanan secara sempurna, dan ini menghambat kerja normalnya pankreas. Kalau pankreas terganggu, maka dia tidak bisa memproduksi insulin. Ketika pankreas rusak, terjadi pengendapan gula dalam tubuh, ya. Itulah menyebabkan orang sakit gula. Akibat apa? Kurang wan nafsa anil hawa. Menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau diikuti aturan Islam ini, hidup itu terasa bahagia di dunia dan akhirat. Karena konsekuensi dari penyakit yang muncul pada tubuh kita
itu umumnya diakibatkan oleh kekurang waspadaan kita dalam memenuhi aturan-aturan yang telah diberikan Allah. Kurang istirahat, padahal Allah memberikan kepada kita sebagian malam itu untuk istirahat. Ya. Dalam aturan kesehatan jam 11 malam itu wajib tidur. Karena disitulah pembuangan racun-racun dalam tubuh kita lewat proses metabolisme tubuh ketika tidur. Lalu kapan waktu yang sehat untuk bangun? Jam 1 malam ke atas. Disitulah kesempatan kita untuk menambah qiyamul lail di luar tarawih dan witir yang telah kita lakukan pada malam Ramadan. Kalau mau menambah tadarus Al-Quran disitulah. Sampai subuh pun lebih bagus. Ya. Jadi memang ada aturannya. Makanya orang yang melanggar aturan-aturan seperti itu konsekuensinya kembali kepada dirinya. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi selama Ramadan kita itu berupaya untuk mendidik diri kita agar tidak berbuat melampaui batas dan tidak berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan Ramadan itu ada 3 kekuatan jihad yang kita bangun pada diri kita. Pertama, berjihad kita karena Allah untuk menahan diri dari lapar dan haus. Jadi dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, menahan diri dari lapar dan haus itu bahagian dari jihad kepada Allah. Kalau di survei kita ini diberikan angket satu-satu, secara normal tak ada kita menjawab enaknya lapar dan haus itu. Enggak ada. Semua orang sepakat mengatakan lapar dan haus yang berlama-lama itu tak enak. Tapi karena keikhlasan kita memenuhi perintah Allah, maka kita tidak makan dan minum, tidak melakukan jima suami istri di siang Ramadan, maka dikala itulah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Yang kedua, jihad kita adalah menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya pahala puasa kita. Jadi tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan hubungan biologis suami istri, tidak hanya sekedar memelihara sesuatu yang membatalkan secara lahiriah saja, tetapi juga secara batiniah. Ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa itu secara garis besarnya. Pertama, al-kazib, berdusta. Yang kedua, wan namimah, mengadu domba orang lain sehingga orang lain berselisih. Dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan provokator. Kemudian yang ketiga, wal ghibah, mencakapkan aib atau keburukan orang lain walaupun itu benar. Kalau mencakapkan aib dan keburukan orang lain ternyata salah, itu fitnah namanya. Tapi mencakapkan yang tak baik itu ghibah. Ya? Walaupun itu benar. Kalau begitu apa? Memelihara diri lebih bagus tak usah mencakapkan. Tapi kalau mencakapkan kebaikan orang lain untuk jadi teladan, bagus. Itu semakin berpahala. Kenapa Islam melarang ghibah? Kalau dia berbuat kesalahan, maka prinsipnya prinsip dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tegur dia secara pribadi. Jangan keburukan dan kelemahannya itu cakap-cakapkan sama orang lain. Itu bukan hak kita. Hak untuk mengeksekusi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita melampaui hak-hak Allah.
Maka oleh karena itu apa? Lakukan, ya, perbaikan demi perbaikan dalam diri kita. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus, melakukan kesaksian palsu. Karena dibayar dengan materi dan kebendaan, dia bersedia memberikan kesaksian yang tidak benar. Kalau itu terjadi di siang Ramadan, hapus pahala puasanya. Kemudian yang kelima, wan nazaru bisahwah, melihat sesuatu itu dengan syahwat. Ini di siang Ramadan banyak terjadi, dan ini ujian yang berat bagi kita yang sedang berpuasa. Berjalan kita, perlu kita belanja keluar, perlu ada hal-hal yang kita lakukan dalam hal muamalah. Di tengah jalan terlihat pula aurat wanita yang jelas bukan mahram kita. Maka ketika dalam perjalanan itu kalau terlihat, segera ghaddul basar, tundukkan pandangan, ya, istighfar kepada Allah. Jadi hak memandang itu cuma sekali menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi kalau sudah melirik kali yang kedua, itu namanya ketagihan. Disitulah munculnya dosa itu. Disitulah yang dikatakan tadi nafsu itu. Setiap melirik dengan melotot, ya, masuk ke dalam hati, ada unsur gairah ketika melihat itu, itulah yang dikatakan nafsu itu. Tetapi kalau memandang sepintas saja di luar kesengajaan kita, tundukkan pandangan, itu belum dihitung insya Allah sebagai sebuah dosa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk tidak membuka peluang orang berdosa di siang Ramadan, sampaikan wasiat kepada anak-anak perempuan kita, kepada istri-istri kita, kepada keponakan perempuan kita, kepada saudara dan kolega kita, kepada jiran tetangga kita. Karena ini misinya dakwah, bahwa mereka itu diarahkan untuk menutup aurat mereka, ya, di siang Ramadan. Begitu juga di malamnya. Nanti kalau aku bilang siang, malam pula dibukanya. Jadi siang dan malam lah. Begitu keluar pintu rumah, yang namanya rambut, ya, dan segala unsur-unsur yang terbuka, seperti kita juga bagaimana memelihara aurat dalam sholat, begitu juga lah aurat kita pelihara ketika kita keluar dari rumah. Jadi yang boleh melihat rambut kita itu suami kita, anak laki-laki kandung kita, ya, paman kandung kita. Yang seperti itu yang dikategorikan mahram, haram hukumnya, ya, kita menikah dengannya kecuali suami, ya. Suami itu bukan mahram, ya, tetapi dia berhak dan boleh melihat bahagian dari aurat kita. Tapi yang berhubungan dengan di luar itu tidak boleh. Makanya dalam kajian sofistik, satu helai rambut kita yang terbuka itu sudah terhitung 17 kemaksiatan atau dosa di hadapan Allah. Hitunglah berapa jumlah helai rambut kita. Ada pula lagi yang aneh karena belum mantap ilmunya. Dia berangkat ke masjid, ini perempuan, rambutnya bukan main, gaya salonnya bagus, telekungnya disandang aja, kayak selendang, terbuka. Naik kereta pula itu, rambutnya berputar-putar lah kena angin. Di mata dia cantik, di mata Allah hina itu. Dan apa yang diperbuatnya itu membuka peluang orang untuk bermaksiat dengan dirinya. Maka ini yang harus kita jaga di siang Ramadan itu. Apalah artinya kita menahan lapar dan haus, tapi aurat kita buka, itu sama arti merusak pahala puasa kita. Makanya kalau saya ditanya secara pribadi, tegas saja menjawabnya. Itu sia-sia puasa orang yang seperti itu.
Jadi kalau saya bahasakan sederhana, kampung kita ini baru indah. Setiap wanita muslimahnya itu, pola bergaulnya ala pesantren. Nutup aurat semuanya. Belanja ke kedai, kerudungnya bagus. Ya, rambut tak nampak lagi. Ya kan? Pergelangan kaki kita merupakan aurat di mata laki-laki lain. Maka tutup, pakai kaos kaki lah. Ini ada juga orang tutup di atasnya, bawahnya itu buka. Ya sama aja. Itu harus dijaga. Memang agak repot lah kita di dunia, tapi di akhirat nanti kita selamat. Karena di akhirat nantilah kita menuai segala hasil yang kita kerjakan itu, segala yang kita pelihara itu, Allah berikan balasan yang luar biasa. Maka orang-orang yang bisa memelihara dirinya dari tidak memperturutkan hawa nafsu inilah yang akan diprioritaskan Allah masuk surga. Apalagi dia bisa memelihara puasa Ramadannya tidak rusak. Maka dia nanti di akhirat akan memasuki surga dengan pintu yang spesial, yang dalam hadis yang sahih disebut dengan Babur Rayyan. Babur Rayyan itu tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang baik pahala puasanya. Begitu selesai masuk, pintu itu otomatis tertutup. Apa kenikmatan yang dirasakan ketika memasuki Babur Rayyan? Pertama, begitu masuk hilang rasa adalah haus. Ustaz, kok haus terasa? Apa tak haus? Sebelum masuk itu kita digiring ke padang mahsyar lebih dulu. Udah itu menunggu cukup lama. Sampai-sampai dalam sebuah hadis sahih dinyatakan, orang yang kurang keimanan dan amal solehnya ketika di dunia, itu keluar keringatnya besar-besar menetes. Saking kan banyaknya keluar keringatnya, tak tahan merasa panas di padang mahsyar itu, ya. Akhirnya keringat itu jatuh ke bawah. Dalam hadis itu dinyatakan ada yang tergenang keringatnya itu memenuhi pergelangan mata kakinya. Ada yang seukuran betisnya seperti tergenang dalam banjir. Ada yang tergenang sampai ke lututnya. Ada yang tergenang sebatas pinggangnya. Berarti tanda lama lah tidak menunggu. Keringat terus mas. Luar biasa dahsyatnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang menahan dirinya ketika di siang Ramadan untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya, dibalas oleh Allah, matahari itu sangat jauh darinya dan dia seolah-olah berada di ruangan VIP AC, sejuk aja. Sedangkan sejuk aja lama berdiri terasa haus. Maka begitu memasuki Babur Rayyan, pintu surga, hilang haus. Udah itu apa? Malaikat mempersilahkan. Itu dalam Al-Quran disebutkan, kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan minumlah kamu dari nikmat yang disediakan Allah dalam surga ini sebagai balasan dari amal-amal soleh yang kau perbuat terdahulu. Maka mengekang diri dari tidak memperturutkan hawa nafsu bahagian dari amal soleh. Orang-orang seperti ini yang dimuliakan oleh Allah. Betapa hebatnya jihadnya di dunia mengendalikan hawa nafsu, Allah balas dengan kenikmatan yang luar biasa. Jadi bapak-bapak yang tak suka memperturutkan hawa nafsu, yang bisa menahan keimanannya, ya kan? Walaupun bapak tertengok sepintas wanita-wanita cantik sering bergantian di pinggir jalan, di tengah jalan, kita bisa mengendalikannya, ya. Nanti dibalas oleh Allah dengan bidadari surga. Wah, tak ada lagi wajah-wajah bapak yang sudah berkerut itu, yang maaf cakap, ya, tua, udah mulai ompong, mukanya udah mulai keriput atau peot. Tak ada lagi itu di dalam surga. Dimudahkan oleh Allah seperti orang yang berusia 17 tahun. Ibu-ibu begitu juga nanti, seperti anak-anak gadis berusia 16 tahun. Ya kan, cantik semua ibu-ibu nanti. Karena di surga itu tak ada yang jelek, tak boleh pun masuk orang jelek. Makanya ketika masa Rasulullah itu ada juga bercanda dengan seorang nenek-nenek. Nek,
kenapa kau tekun kali beribadah, kata Rasul. Nenek-nenek tak ada di surga. Wah, menangislah nenek ini. Ontak-ontak kaki dia. Kenapa itu Rasul, sia-sialah yang kulakukan ini. Oh, bukan begitu, Nek, kata Rasulullah. Maksudnya nenek nanti dimudahkan balik seperti anak gadis usia 16 tahun. Kan mantap deh itu. Hah? Bapak-bapak pun segar kembali menengoknya. Jadi nanti yang menjadi ratu dari bidadari surga itu adalah ibu terhadap suami ibu ketika di dunia. Udah pendamping ibu nanti bidadari-bidadari lainnya. Itulah ikut membelai-belai suami kita, menyediakan hidangan di surga itu. Dan ibu tak ada lagi cemburu. Ketika di dunia ini mungkin kalau bapak pula, ya kan, berpapasan atau berdekatan dengan wanita lain, mungkin ibu cemburu, ibu marah, wajar sebagai istri. Tetapi kalau di akhirat tak ada lagi, rasa itu dicabut. Begitu juga di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita dibangkitkan dalam posisi berdiri dan telanjang. Apakah orang heboh menengok onderdil orang lain? Tidak. Tak ada lagi perhatian ke situ. Itulah Allah mencabut nafsu itu. Orang hanya memperhitungkan bagaimana nasibku nanti, bagaimana nasibku nanti, surga atau neraka. Mulai rasa takut datang, mulai rasa gelisah datang. Tapi bagi orang-orang yang beriman, merasa tenang menunggu panggilan dari Allah. Karena dia yakin amal ibadah dan kekuatan iman yang dibangunnya selama hidup di dunia akan mengantarkannya kepada surganya Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita lakukan amal-amal soleh yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Kalau ibu-ibu yang sudah bersuami, 4 hal utama yang bisa mengantarkan ibu ke surga. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat fardu kita itu baru boleh kita tinggalkan ketika kita uzur syar'i seperti haid. Bagi ibu-ibu yang sudah menopause, yang tidak lagi haid, ya, amalan sunnatnya ditambah, ya. Maka ibu sudah bebas beramal, tak lagi terputus sholat ibu, ya. Kemudian yang kedua, amalan bagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga, jaga puasa Ramadan kita. Jadi puasa Ramadan itu wajib kita jaga. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jaga jangan sampai nilai pahala puasanya rusak. Ini kriteria wanita untuk mudah masuk surga. Yang ketiga, taat kepada suami. Ya Bu, taat kepada suami. Selama suami tidak berbuat maksiat kepada Allah, kita taati. Dalam hadis yang sahih disebutkan, meninggikan suara di hadapan suami pun tak boleh, ya kan? Kalau suami dia tak senang marah, dia pula menyahut dengan kalimat yang lebih tinggi, itu tak boleh. Itu tanda orang yang tak ada pengajian, yang tak ada ilmunya, ya. Kemudian yang keempat, jaga kehormatan diri kita dikala suami tidak ada di sebelah kita. Misal suami pergi kerja, jangan kasih kesempatan laki-laki lain masuk ke rumah kita. Kalau dia mau bertamu, ada pertanyaannya, bicara aja di balik layar, di balik jendela, atau di balik pintu. Kalau bapak mau datang, nantilah ketika suami saya pulang. Jangan pula sebaliknya, masuklah Pak, cerita-cerita kita dulu. Katanya, itu bukan pada tempatnya, itu tak beradab namanya. Ya. Kemudian juga supaya kita terhindar dari neraka, jangan pula udah pergi suami, pergi pula ngerumpi ke rumah tetangga, dicakapkan pula keburukan suami. Apalagi yang menjadi dosa besar yang diharamkan oleh Allah, termasuk membukakan rahasia ranjang kita di hadapan orang lain. Itu orang yang tak berilmu betul, itu rusak itu. Saya masih ingat ceramah atau tausiah pernikahan yang disampaikan oleh EZ Muttaqin dalam tulisannya di suatu buku. Dia nyatakan di situ kalimat yang bijaksana. Andai kata kita punya clash antara suami istri, terjadi pertengkaran atau perselisihan, alamiahnya manusia wajar mengalami seperti itu. Tapi ketika terjadi perselisihan itu, jangan terburu-buru kita mencakapkannya sama orang lain. Kenapa? Nanti setelah kita
hari berikutnya berbaik-baikan sama suami, sudah islah, itu yang kita cakapkan sama orang lain itu terus dicakap-cakapkan orang lain kepada orang lain, berbulan-bulan belum tentu habis dan selesai itu. Seolah-olah seperti itulah kita selama-lamanya. Kenapa? Tempat mengadu kita orang lain, bukan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Tepat pula tempat kita yang mencakapkan itu orang yang tak beriman pula, cakapnya sama orang lain, jadi ghibah bagi dia. Maka kita membuka peluang untuk ghibah gara-gara kita mencakapkan itu sama orang lain. Yang kedua, kita tergolong durhaka kepada suami. Setidak-tidak senangnya kita kepada suami itu di saat tertentu karena kedhaifannya sebagai seorang manusia, datang mertua awak tetap senyum balik. Jangan kena tak senang sama anaknya orang tuanya, Pak. Kenapa bapak datang? Kenapa ibu datang? Itu tak cocok. Itu tak beretika namanya. Aneh lagi, ada orang yang tiap hari bertengkar sama suaminya, lalu diceritakannya keburukan suaminya kepada orang lain. Tapi tiap tahun hamil juga dia. Besar terus perutnya. Apa itu? Ceritakannya keburukan suaminya, tapi dinikmatinya juga suasana bersama suaminya. Tetap bertambah anaknya tiap tahun. Ini betul-betul wanita yang keparat namanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita di sini tak ada yang tergolong seperti itu, Bu, ya. Karena aku tengok di sini wajahnya wajah perempuan solihah semua. Amin. Ininya wanita insya Allah penghuni surga. Amin. Dan suami-suami yang di sini insya Allah penghuni surga. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tausiah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, surga itu sangat rindu kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan bisa menghindari dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang menghindari diri dari tidak memperturutkan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga. Kenapa? Sepanjang hari dia sudah berjihad karena Allah. Maka dalam puasa Ramadan ini kita berjihad untuk tidak makan dan minum, menahan lapar dan haus. Jihad yang kedua, memelihara diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa kita. Yang ketiga, jihad kita di malam hari, yaitu melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan waktu malam kita dengan melakukan tarawih, dengan melakukan salat witir, melakukan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kesemua inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesungguhan kita untuk taat di jalannya dan menghindari diri dari mengikuti hawa nafsu. Orang yang sedang melakukan kebaikan dipastikan di saat bersamaan insya Allah dia terhindar dari pengaruh mengikuti hawa nafsu. Karena dikala dia melakukan kebaikan karena Allah, itulah dihitung ketaatannya kepada Allah. Dan inilah yang membuat Allah ridho kepadanya dan Allah mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha'i wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.